Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dari kelas 3 Manajemen Zakat dan Wakaf A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan inflasi pada November 2021. Baik, mungkin sebelum kita membahas tentang perkembangan inflasi pada November 2021, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, mengapa sih di suatu negara itu bisa terjadi inflasi? Baik, jadi inflasi itu bisa terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditentukan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Indeks kelompok pengeluaran dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan. Pada November 2021, dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 7 kelompok yang memberikan sumbangan inflasi dan 4 kelompok tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi nasional. Dari tabel tersebut kita bisa mengetahui beberapa kelompok yang memberikan sumbangan inflasi pada bulan November ini. Dari kelompok pertama itu ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini pada November 2021 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi yaitu minyak goreng sebesar 0,08%, telur ayam ras dan cabai merah masing-masing memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,6%, daging ayam ras sebesar 0,2%, rokok kretek filter dan ikan segar masing-masing memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,01%. Sementara komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi yaitu ada bawang merah dan tomat masing-masing sebesar 0,02%. Kelompok selanjutnya yaitu ada pakaian dan alas kaki. Kelompok ini pada November 2021 mengalami inflasi sebesar 0,09% atau terjadi kenaikan indeks dari 106,65 pada Oktober 2021 menjadi 106,75 pada November 2021. Seluruh subkelompok selanjutnya yaitu ada perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok ini pada November 2021 mengalami inflasi sebesar 0,14% atau terjadi kenaikan indeks dari 103,38 pada Oktober 2021 menjadi 103,52 pada November 2021. Kelompok ini pada November 2021 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi yaitu sewa rumah dan kontrak rumah masing-masing sebesar 0,01%. Kelompok selanjutnya yaitu ada perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kelompok ini pada November 2021 mengalami inflasi sebesar 0,35%, atau terjadi kenaikan indeks dari 107,98 pada Oktober 2021 menjadi 108,36 pada November 2021. Kelompok selanjutnya yaitu ada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga.
Kelompok ini pada November 2021 mengalami inflasi sebesar 0,35% atau terjadi kenaikan indeks dari 107,98 pada Oktober 2021 menjadi 108,36 pada November 2021. Dari 6 subkelompok, pada kelompok ini 5 subkelompok mengalami inflasi dan 1 subkelompok mengalami deflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,50% dan terendah yaitu subkelompok furnitur, perlengkapan dan karpet sebesar 0,08%. Sementara subkelompok yang mengalami deflasi yaitu subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum sebesar 0,04%. Kelompok ini pada November 2021 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,02%. Kelompok selanjutnya yaitu ada kelompok kesehatan. Kelompok ini pada November 2021 mengalami inflasi sebesar 0,01% atau terjadi kenaikan indeks dari 109,41 pada Oktober 2021 menjadi 109,42 pada November 2021. Kelompok selanjutnya yaitu ada kelompok transportasi. Kelompok ini pada November 2021 mengalami inflasi sebesar 0,51% atau terjadi kenaikan indeks dari 103,47 pada Oktober 2021 menjadi 104,00 pada November 2021. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini seluruhnya mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 2,12% dan terendah yaitu subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,02%. Kelompok selanjutnya yaitu ada informasi komunikasi dan jasa keuangan. Kelompok ini pada November 2021 tidak mengalami perubahan dari 4 subkelompok pada kelompok ini. 1 subkelompok mengalami inflasi dan 3 subkelompok tidak mengalami perubahan. Kelompok selanjutnya yaitu ada rekreasi, olahraga, dan budaya. Kelompok ini pada November 2021 mengalami inflasi sebesar 0,18% atau terjadi kenaikan indeks dari 104,78 pada Oktober 2021 menjadi 104,97 pada November 2021. Dari 6 subkelompok pada kelompok ini, 4 subkelompok mengalami inflasi dan 2 subkelompok mengalami deflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu subkelompok layanan kebudayaan sebesar 0,70% dan terendah yaitu subkelompok barang rekreasi tahan lama sebesar 0,01%. Sementara subkelompok yang mengalami deflasi yaitu subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga sebesar 0,05% dan subkelompok perlengkapan kebudayaan sebesar 0,10%. Kelompok ini pada November 2021 memberikan sumbangan terhadap inflasi nasional. Kelompok selanjutnya yaitu ada pendidikan. Kelompok ini pada November 2021 tidak mengalami perubahan dari 4 subkelompok pada kelompok ini. 1 subkelompok mengalami inflasi dan 3 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok pendidikan, lainnya sebesar 0,02%. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan yaitu subkelompok pendidikan dan anak usia dini, subkelompok pendidikan menengah dan subkelompok pendidikan tinggi. Kelompok ini pada November 2021 tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi nasional. Dapat kita simpulkan bahwa tingkat harga kebutuhan yang stabil sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan sinergi yang dicapai pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga kualitas dan distribusi di masa pandemi.
sejauh mana dapat menjaga inflasi harga konsumen. Untuk menjaga strategi harga tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati 5 langkah untuk mengendalikan pengendalian inflasi dalam kisaran 3,0%, kurang lebih 1% di tahun 2021. 5 langkah strategi yang dapat ditetapkan dalam koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP tersebut meliputi: langkah pertama yang dapat kita ambil yaitu dengan cara menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran 3,0% sampai 5,0% dengan memperkuat 4 pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif di masa pandemi COVID-19. Langkah pertama ini juga termasuk menjaga ketersediaan dan distribusi sebelum Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Langkah kedua yang dapat kita ambil yaitu dengan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema mendorong peningkatan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan. Langkah yang ketiga yaitu dengan memperkuat sinergi antar kementerian atau lembaga dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program kerja TPIP 2021. Langkah yang keempat yaitu dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi, antara lain melalui program food estate, serta menjaga distribusi melalui infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam. Langkah yang kelima yaitu menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP dalam rangka program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau KPSH untuk mendukung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Melalui 5 langkah strategi pengendalian inflasi tahun 2021 diharapkan dapat menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Begitupun target inflasi tahun ke depan yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi tolak ukur pembentukan inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.